Bayangin deh, Anda lagi nyetir, pulang, hujan pertama musim gugur baru aja turun. Jadi aspalnya licin. Nama Anda Karen Miner, umur 41 tahun, seorang agen real estate. Oke. Pas lewat tikungan, jeep Anda slip, nabrak pagar, terus terguling ke jurang. Wow. Dan yang paling mengerikan, Anda sadar, sepanjang waktu. Dan di tengah semua kekacauan itu, Anda sadar satu hal yang super aneh. Anda nggak ngerasain sakit, Sama sekali? sama sekali. Dan di momen itu Anda tahu ada sesuatu yang sangat-sangat salah. Itu detail yang bikin merinding ya. Justru ketiadaan rasa sakit itu yang jadi pertanda paling buruk. Betul. Waktu tim penyelamat datang, Karen ini cerita dia coba raih kunci buat matiin mesin, tapi tangannya nggak mau gerak. Dia lumpuh total. Dari leher ke bawah. Kisah nyata kayak gini tuh benar-benar maksa kita berhenti sejenakan. Tubuh kita ini kan sebenarnya mesin penyembuh yang hebat banget. Luka gores nutup, tulang patah, bisa nyambung lagi. Tapi kenapa ada batasnya? Kenapa pas ketemu kerusakan masif di sumsum tulang belakang, tubuh kita seolah-olah bilang, maaf, kemampuan saya sampai sini aja. Tepat. Pertanyaan itu yang jadi inti dari pembahasan kita, yang terinspirasi dari bab yang judulnya puitis banget, mata kadal dan kaki katak. Nah, kita akan coba kupas tuntas ya. Kenapa sih beberapa hewan bisa melakukan hal yang buat kita itu kayak sihir, numbuhin lagi anggota tubuh sementara kita nggak bisa? Dan yang lebih penting, gimana para ilmuwan sekarang, setelah ratusan tahun mengamati alam, mulai nemuin cara buat ibaratnya membisikkan instruksi ke sel-sel kita sendiri. Mengajari mereka buat memperbaiki kerusakan yang tadinya kita anggap final. Untuk paham betapa jauhnya kita tertinggal, kita mesti lihat dulu para maestro regenerasi di alam. Ini bukan hal baru loh, naturalis di abad ke-18 itu udah terobsesi. Oh ya, Dipikir-pikir cukup sadis, tapi hasilnya luar biasa. eksperimen apa itu? Dia memenggal kepala siput berulang kali, cuma buat ngamatin dengan takjub pas siput itu numbuhin kepala yang baru. Tunggu. Bukan cuma cangkang atau antena ya? Ini kepala baru. Kepala baru, lengkap dengan otaknya sekecil apapun itu, mulut dan mata. Itu bukan penyembuhan lagi. Itu kayak penciptaan ulang. Persis. Dan itu baru permulaan. Ada lagi Abraham Tremblay yang neliti makhluk air kecil namanya Hydra. Eksperimennya lebih aneh lagi. Kalau Hydra dipotong jadi dua, dia nggak mati. Terus? Malah jadi dua Hydra yang identik dan berfungsi penuh. Masing-masing potongan numbuhin bagian yang hilang. Jadi kalau dipotong, itu bukan pembunuhan, tapi perbanyakan gitu. Cloning spontan. Iya kan? Ini mengaburkan batas antara satu individu dan individu lainnya, yang mana yang asli. Dua-duanya. Ini jadi pertanyaan filosofis. Betul, tapi kalau kita ngomongin juaranya, nggak ada yang bisa ngalahin cacing pipih planaria. Ini fakta yang bakal bikin Anda geleng-geleng kepala. Oke, apa itu? Seekor cacing planaria utuh bisa tumbuh lagi cuma dari sepotong kecil tubuhnya, sekitar 1/250 bagiannya. 1/250 itu gimana ngebayanginnya? Coba di skala manusia. Skala manusia itu setara dengan seluruh tubuh Anda, lengkap dengan otak, jantung, semua kenangan Anda bisa tumbuh lagi cuma dari satu jari kelingking. Itu gila. Berarti cetak biru untuk jadi organisme utuh itu tersimpan di setiap fragmen kecil tubuhnya dong? Kayak hologram biologis. Analogi hologram itu pas banget. Nah, dari pengamatan aneh ini, Spallanzani ngerumusin 2 prinsip dasar regenerasi yang ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Apa aja tuh? Prinsip pertama, ada hubungan terbalik antara kompleksitas evolusi sama kemampuan regenerasi. Semakin canggih hewannya, semakin jelek kemampuannya. Siput lebih jago dari salamander, kecebong lebih jago dari katak dewasa. Jadi ada semacam pertukaran evolusioner. Kita dapat otak kompleks, metabolisme darah panas, sistem imun canggih, tapi kita bayar dengan kehilangan kemampuan regenerasi primitif itu. Masuk akal. Terus prinsip kedua? Prinsip kedua itu soal presisi. Hewan cuma tumbuhin apa yang mereka butuh, nggak lebih nggak kurang. Kalau lengan salamander dipotong di bawah siku, dia nggak akan numbuhin lengan baru dari bahu. Oh, jadi mulainya tepat dari titik lukanya. Tepat. Dia akan mulai dari situ dan numbuhin lengan bawah sama jari-jari yang hilang. Sel-sel di ujung luka itu entah gimana tahu persis apa lanjutan dari cerita anatomi yang kepotong. Oke. Jadi jelas ya, kita manusia ada di ujung spektrum yang kurang beruntung soal ini. Tapi apa kita benar-benar nol besar? Nggak ada satupun bagian tubuh kita yang masih nyimpen sedikit sihir kuno itu?
Nah, disinilah ada satu pengecualian yang sangat dramatis dan terkenal. Hati kita. Hati, liver, Betul? Ada studi kasus seorang pasien, sebut saja Lisa M., yang overdosis paracetamol atau Tylenol dalam jumlah besar. Ini salah satu penyebab paling umum gagal hati akut. Hatinya hancur. biasanya kalau sudah begitu, satu-satunya harapan kan transplantasi. Benar. Tapi tim medis cuma bisa kasih perawatan suportif dan berharap yang terbaik. Terus, apa yang terjadi sama hatinya? Hatinya tumbuh lagi. Dalam beberapa minggu, organ itu beregenerasi dan dia pulih total. Tapi ada catatan penting nih. Para ilmuwan nggak menyebutnya regenerasi sejati. Loh, kenapa? Mereka menyebutnya pertumbuhan kompensasi. Bedanya apa sih? Kedengarannya sama-sama ajaib. Bedanya di caranya. Lengan salamander itu numbuhin lagi struktur yang sama persis. Tulang, otot, saraf, kulit, semua di tempatnya. Hati manusia nggak gitu. Gimana tuh? Kalau Anda angkat satu lobus hati, lobus itu nggak akan tumbuh lagi. Sebaliknya, lobus-lobus yang tersisa akan membesar. Sel-selnya membelah diri sampai massa total hati kembali ke ukuran normal. Jadi, ini lebih kayak ngisi ruang kosong daripada bangun ulang arsitektur aslinya. Ah, ngerti-ngerti. Jadi ini lebih soal balikin fungsi dan ukuran, bukan balikin bentuk yang identik. Ini jadi ingat mitologi Yunani deh, kisah Prometheus. Tepat sekali, Prometheus yang dihukum Zeus dirantai, terus setiap hari elang datang makan sebagian hatinya. Dan setiap malam, hatinya tumbuh lagi. Hanya untuk dimakan lagi besoknya. Gila ya, mitos kuno bisa seakurat itu menangkap satu-satunya kemampuan regeneratif sejati yang dimiliki organ dalam kita. Luar biasa kan? Iya. Tapi ini juga bikin saya makin penasaran. Kalau hati kita punya sisa-sisa kekuatan super ini dan leluhur kita di pohon evolusi jauh lebih jago, kenapa kita jadi begini? Di mana salahnya sampai kita kehilangan hampir semua kemampuan itu? Itu pertanyaan bernilai miliaran dolar di biologi. Ada beberapa hipotesis utama. Salah satunya ya tadi, pertukaran evolusioner. Mungkin metabolisme darah panas kita yang tinggi bikin regenerasi skala besar terlalu boros energi. Atau mungkin sistem imun kita yang terlalu canggih? Bisa jadi, sistem imun kita yang hebat lawan infeksi mungkin malah ngelihat proses regenerasi itu sebagai sesuatu yang asing dan malah nyerang. Ada juga teori yang kuat banget soal kanker. Kanker? Gimana hubungannya? Regenerasi itu kan pertumbuhan sel yang cepat dan terorganisir. Kanker itu pertumbuhan sel yang cepat tapi nggak terorganisir. Garisnya tipis banget. Jadi, mungkin evolusi mematikan program regenerasi itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Lebih baik punya bekas luka daripada risiko tumor. Itu pertaruhan yang sangat masuk akal dari sudut pandang evolusi. Tapi ada satu penjelasan dari sumber kita yang menurut saya paling menarik, karena ini ngubah cara kita mandang masalahnya. Gimana tuh? Ini bukan soal sel kita nggak mampu melakukannya, tapi lebih karena sel kita lupa caranya. Konsepnya namanya informasi posisional. Informasi posisional. Oke, apa itu? Ini ide yang ngubah segalanya. Balik lagi ke salamander. Anggap aja sel-sel di lengannya itu punya semacam peta atau GPS internal. Oke. Peta ini, yang kayaknya tersimpan di sinyal-sinyal sepanjang sarafnya, ngasih tahu tiap sel posisinya di mana. Saya sel bahu, saya sel siku, saya sel pergelangan tangan. Jadi pas lengannya dipotong di siku, sel-sel di ujung luka baca peta ini dan bilang, oke, kita di siku. Yang hilang lengan bawah sama jari. Ayo kita bangun itu. Jadi ini bukan masalah kekurangan bahan baku kan? Sel-sel kita toh bisa bikin kulit dan tulang buat nyembuhin luka biasa. Ini masalah buku panduan perakitan yang hilang. Tepat. Sel-sel dewasa kita kayaknya amnesia. Mereka lupa cetak biru yang mereka pakai pas kita masih jadi embrio. Amnesia instruksional itu istilah yang sempurna. Saat kulit kita luka, sel-sel kulit di sekitarnya tahu cara bikin lebih banyak kulit. Tapi mereka nggak tahu cara bikin folikel rambut, kelenjar keringat, sidik jari. Mereka cuma ngisi celahnya dengan jaringan parut. Perbaikan yang fungsional tapi bodoh. Betul, mereka kehilangan arah, kehilangan peta 3 dimensinya. Oke, jadi kalau perbaikan alami kita terbatas karena amnesia ini, pendekatan logis berikutnya kan berarti pendekatan ala insinyur. Kalau tubuh nggak bisa bikin suku cadang, ya udah, kita bikinin di pabrik. Benar, ini membawa kita ke dunia prostetik dan organ buatan. Dan harus diakui, buat masalah-masalah mekanis, pendekatan ini sukses banget. Kaki palsu serat karbon, katup jantung buatan, itu menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi, pendekatan rekayasa mekanik ini langsung mentok pas berhadapan sama masalah fungsional di tingkat seluler. Contoh paling jelas mungkin mesin dialisis ya.
Si ginjal buatan? Betul, alat itu penyelamat hidup nggak diragukan, tapi itu pengganti yang sangat kasar dan nggak efisien. Sekasar apa? Coba bayangin, satu ginjal manusia sehat itu punya sekitar 1 juta unit penyaring mikroskopis namanya nefron. Total luas permukaan penyaringan di kedua ginjal Anda itu setara luas lapangan bulu tenis. Wow. Nah, mesin dialisis itu cuma filter besar yang ngerjain itu di luar tubuh. Beberapa jam, beberapa kali seminggu. Ibaratnya ngebandingin ekosistem hutan hujan yang rumit sama beberapa pot tanaman di teras rumah. Kerumitan biologis organ kita masih jauh melampaui apapun yang bisa kita rekayasa secara mekanik. Jauh. Jadi kegagalan ini akhirnya maksa para ilmuwan balik lagi ke titik awal, ke biologi itu sendiri. Dan ini yang mengarahkan mereka ke ide paling radikal, tapi juga paling alami. Gimana kalau kita berhenti bikin mesin buat gantiin sel? Dan sebaliknya, kita mulai pakai sel itu sendiri sebagai obat? Dan disitulah kita masuk era terapi sel modern yang revolusioner. Salah satu kisah sukses pertama yang benar-benar mengguncang dunia kedokteran itu datang dari perang melawan kanker. Kisahnya seorang pria bernama Bill Ludwig. Oke. Bill ini kena leukemia dan udah diambang kematian. Semua kemoterapi gagal, harapannya udah tipis banget. Sebagai usaha terakhir, dia daftar uji klinis terapi eksperimental yang waktu itu baru banget, namanya terapi CAR T-cell. Konsepnya jujur aja kedengaran kayak fiksi ilmiah. Iya kan? Para ilmuwan ngambil darahnya, misahin tentara sistem imunnya, sel T, terus dibawa ke lab. Mereka memprogram ulang sel T milik Bill. Pakai virus yang udah dilumpuhin, mereka nyisipin gen baru. Gen ini fungsinya kayak sistem penargetan laser yang spesifik dirancang buat ngenalin protein di sel kanker leukemia Bill. Setelah di-upgrade dan diperbanyak sampai miliaran, sel-sel tes syukur ini dimasukin lagi ke aliran darah Bill. Dan yang terjadi selanjutnya itu dramatis banget. Kondisinya memburuk ya? Memburuk drastis. Dia demam tinggi, tekanan darahnya anjlok, dia nyaris meninggal. Gila. Tapi ternyata reaksi mengerikan itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda keberhasilan yang luar biasa. Itu suara perang besar yang lagi berkecamuk di dalam tubuhnya. Jadi miliaran sel CAR-T itu nemuin targetnya dan langsung nyerang habis-habisan. Betul. Mereka ngelepasin badai kimia, namanya badai sitokin, pas mereka musnahin sel-sel leukemia. Jadi untuk nyelamatin nyawanya, para dokter harus bikin dia nyaris mati dulu. Saya nggak bisa bayangin betapa takutnya semua orang di ruangan itu. Tapi setelah krisis itu, Hasilnya spektakuler. Kankernya hilang, lenyap total. Bill Ludwig sembuh sepenuhnya. Ini salah satu bukti konsep pertama kekuatan luar biasa dari obat hidup ini. Kisah menakjubkan kedua datang dari bidang yang beda banget. Diabetes tipe 1. Kisahnya Brian Shelton. Puluhan tahun hidupnya diatur sama suntikan insulin dan monitor gula darah. Ancaman terbesarnya itu hipoglikemia. Gula darah anjlok tiba-tiba, yang bisa bikin dia kejang, pingsan, bahkan meninggal pas tidur. Masalah Brian itu autoimun. Sistem imunnya sendiri yang hancurin sel-sel penghasil insulin di pankreasnya. Jadi solusinya, secara teori, simple. Gantiin sel yang hilang itu. Dan ini yang dilakukan para ilmuwan. Ngebujuk sel-sel induk itu di cawan Patrick buat berubah jadi jutaan sel penghasil insulin yang baru dan sehat. Sel-sel baru ini kemudian diinfuskan ke hatinya Brian. Dan 9 bulan kemudian, hasilnya ngubah hidupnya. Dia nggak butuh suntikan insulin lagi. Sama sekali. Tubuhnya sekarang bisa produksi insulin sendiri, merespon makanan yang dia makan, berkat pasukan sel baru yang hidup dan kerja di dalam hatinya. Ini bukan cuma soal nggak repot suntik kan? Ini soal kebebasan. Kebebasan buat makan tanpa ngitung-ngitung rumit, kebebasan buat tidur nyenyak tanpa takut nggak bangun lagi. Ini pemulihan fungsi biologis yang sesungguhnya. Dua kisah ini, Bill dan Brian, kelihatannya beda banget. Satu lawan kanker, satu lawan diabetes. Tapi benang merahnya itu fundamental banget. Dan ini ngikat semua yang udah kita omongin. Benar sekali. Keduanya jadi mungkin karena puluhan tahun para ilmuwan udah susah payah belajar bahasa sel. Mereka belajar instruksi kimia apa yang harus dikasih buat ngubah sel A jadi sel B. Mereka belajar cara nyuruh sel buat bunuh target ini atau produksi molekul ini. Kita balik lagi ke masalah informasi yang hilang tadi kan? Persis. Di salamander, informasinya tersimpan alami di tubuhnya. Dalam terapi modern ini, para ilmuwan yang secara aktif memberikan informasi atau instruksi baru ke sel. Kita lagi belajar jadi programmer buat perangkat keras biologis kita sendiri. Dan ini membawa kita balik ke titik awal, ke kisah Karen Miner yang terbaring lumpuh di jurang.
Sumber yang Anda bagikan itu ditutup dengan kutipannya yang kuat dan penuh harapan banget. Dia bilang, tubuh tahu cara menyembuhkan dirinya sendiri. Ia hanya butuh bantuan dari sains untuk melakukannya. Itu rangkuman yang paling tepat. Ini bukan tentang menciptakan sihir dari ketiadaan. Ini tentang memahami mekanisme perbaikan yang udah ada di dalam diri kita, mekanisme yang aktif pas kita masih embrio, dan kemudian pakai kecerdasan kita buat ngebangunin, ngarahin, atau ningkatin kemampuan itu. Sains nggak menciptakan penyembuhan, sains cuma nyediain peta yang udah lama hilang. Betul. Jadi setelah dengar semua ini, ada satu hal yang bisa kita bawa pulang buat direnungkan. Kita udah lihat sains belajar cara nyuruh sel buat lawan kanker atau produksi insulin. Kita baru di awal revolusi ini. Seiring kita makin fasih berbicara bahasa sel, sebuah pertanyaan yang tadinya cuma ada di fiksi ilmiah, sekarang jadi sangat nyata dan personal. Ini pertanyaan yang harus Anda tanyakan pada diri sendiri. Kalau Anda punya kemampuan buat ngasih satu instruksi yang jelas ke tubuh Anda, pakai pemahaman baru ini, instruksi pertama apa yang akan Anda berikan? Apakah buat memperbaiki bekas luka lama dari masa kecil? Numbuhin lagi rambut yang mulai menipis? Atau mungkin sesuatu yang jauh lebih ambisius? Batas antara perbaikan dan penyempurnaan akan jadi semakin kabur. Dan itulah cakrawala baru yang kini kita hadapi berkat para ilmuwan yang belajar dari mata kadal dan kaki katak.